Hai Bro and Sis, pecinta bunga dan tanaman, bertemu lagi di Ananta Fiore. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat rangkaian murah meriah untuk di rumah. Ya, rangkaiannya sederhana saja. Bapak Ibu coba tengok di sekitar halamannya masing-masing ya. Apakah ada tanaman atau daun yang bisa untuk dirangkai? Untuk menghias rumah, nggak harus loh dengan bunga plastik. Kalau punya tanaman-tanaman, bisa tanamannya itu dimasukkan ke rumah untuk mendekorasi rumah. Nah, kebetulan ini saya mempunyai beberapa sisa rangkaian bunga dari sebelumnya. Jadi saya kan dapat kiriman bunga, kemudian bunganya itu masih bagus-bagus, tapi ada beberapa yang sudah layu. Yang sudah layu saya buang, yang masih bagus itu saya rangkai kembali untuk saya letakkan di pojokan ruangan. Nah, ini saya menggunakan daun hanjuang dan saya tambahkan loh dengan daun-daun yang ada di sekitar rumah, yaitu daun hanjuang. Pasti Bapak Ibu punya. Daun hanjuang ini saya lipat tekuk jadi dua seperti ini ya. Nah, ini daun hanjuang macamnya juga macam-macam. Ada yang warnanya merah, ada warnanya hijau, di tengahnya kuning. Kita sebut biasanya andong plat. Mungkin di daerah kalian namanya bisa berbeda-beda. Daunnya itu menjulur panjang, terus tengahnya kuning gitu ya. Nah, sama seperti daun yang saya tancapkan yang di belakang itu sebelah kiri, ini juga satu jenis gitu ya, namanya daun hanjuang atau daun andong. Macam-macam, ada warnanya merah, hijau, ada yang hijau semburat kuning atau putih gitu ya. Nah, ini saya juga menggunakan bunga krisan pom ya, yang warnanya putih. Sebenarnya ini bunganya sisa-sisa rangkaian sebelumnya. Jadi rangkaian sebelumnya itu bunganya penuh gitu ya. Nah, saya ini mau rearrange gitu ya, merangkai kembali bunga-bunga yang sudah ada. Sayang kalau saya buang semuanya, jadi saya pilah-pilah. Yang sudah layu saya buang, kemudian yang masih bisa dipakai 1 minggu lagi itu saya tancapkan. Memang sudah ada yang agak layu nih seperti gerbera. Gerbera memang tidak tahan lama ya. Gerbera kuning itu tidak tahan lama karena memang bunganya itu penyerapan airnya banyak. Jadi kalau dilihat batang bunga gerbera, di tengahnya itu kosong gitu, ada rongganya. Nah, rongganya itu berguna untuk menyerap air. Jadi dia membutuhkan air yang banyak. Berbeda dengan bunga rose atau bunga krisan yang memang cukup tahan lama karena batangnya itu padat gitu ya. Bunga-bunga yang berongga seperti bunga gerbera, kemudian bunga hortensia itu juga butuh air. Bunga bakung itu juga butuh banyak air. Yang tengahnya itu berongga gitu ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman, kurang lebih dilihat ya. Nah, rangkaiannya seperti itu. Ada krisan, kemudian ada aster kuning, ada gerbera satu yang mungkin 2 hari lagi juga sudah layu. Jadi saya coba aja masukkan di sini, tapi nanti akan saya ganti di sekelilingnya dengan daun bambu Jepang. Daun bambu Jepang ini unik. Kayak gimana sih daun bambu Jepang? Daun bambu Jepang itu daunnya itu mirip daun biasa, mirip daun ruskus, tapi dia lebih lembut gitu ya. Dan batangnya juga panjang-panjang. Biasanya ini dipakai untuk hiasan atau untuk tanaman yang bisa diletakkan di dalam rumah. Nah, ini saya juga pakai aksen daun pandan Bali. Saya lipat jadi 2. Nah, saya berikan aksen seperti ini. Teman-teman silahkan berkreasi ya. Ini kreasi saya yang lagi tergesa-gesa lagi tergesa-gesa mau pergi ke tempat sesuatu, tetapi kalau bunganya ini nggak segera saya rangkai, pasti kalau nunggu sore nanti akan layu gitu ya. Jadi ya udahlah, yang ada aja cepet-cepet. Nah, tapi saya akan share. Nah, inilah saya tancapkan daun bambu Jepang, warnanya kuning. Biasanya istilahnya apa ya kalau di dalam rangkaian bunga atau nama tanaman, nanti coba saya cari ya. Nah, daun bambu Jepang itu biasanya adalah tanaman perdu, yaitu batangnya itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari bambu biasa. Bambu biasa itu berongga tengahnya dan lebar ya, penampangnya lebar. Kalau bambu Jepang itu kecil-kecil, batangnya seperti batang
tanaman biasa. Tumbuhan ini memiliki daun hijau tua yang mengkilat atau hijau muda yang memang sudah variasi atau sudah di stek dengan jenis lainnya yang memang warna daunnya bisa berbeda dengan daun aslinya. Daunnya bisa berwarna hijau, semburat kuning atau semburat putih. Saat ditata dengan rapi, tanaman bambu Jepang ini bisa menjadi pagar alami di rumah. Kalau Anda juga punya di rumah, bisa tanam dalam pot. Kemudian kalau sudah rimbun, bisa loh dimasukkan ke dalam ruangan untuk menjadi tanaman hias di dalam ruangan, dan ini cukup tahan lama gitu ya, cukup tahan lama. Nah, berikut teman-teman sudah jadi ya. Di bawahnya itu ada tanaman daun bambu Jepang yang warna hijau semburat kuning. Saya cocokkan dengan warna bunganya. Kurang lebih demikian rangkaian bunga sederhana untuk menghiasi di rumah Anda dengan bahan-bahan yang ada di sekitar Anda. Terus tune di Ananta Fiore. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta share. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Bye bye.